Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Nah, gimana nih? Kita sudah membahas berbagai macam isu penting di dalam akuntansi PPH. Nah, di video yang keempat ini, saya yakin teman-teman sudah penasaran nih, bagaimana ilustrasi pencatatan transaksi akuntansi PPH ketika kita sudah menemukan ya beberapa kasus penting mengenai koreksi fiskal. Baik koreksi itu karena fiskal positif maupun negatif, ataupun yang disebabkan beda temporer maupun beda sementara. Ya, ada dua ilustrasi yang dicontohkan di sini ya. Pertama ilustrasinya yang kita sudah dikasih informasi dulu nih mengenai berapa nilai beda temporer dan beda permanen. Ya, dan nanti yang di kedua kita diminta mencari dulu nih yang mana beda permanen, yang mana beda temporer. Jadi ada dua soal ini yang saling melengkapi ya. Nah, teman-teman, di ilustrasi sini misalkan kita melihat data-data perhitungan PPH untuk PT Gaharu ya tahun 2019 ya. Tahun 2019 sebagai berikut. Ada laba sebelum pajak yaitu laba akuntansi 85 miliar. Kemudian ya nih saya bilang, dia sudah ada informasi dulu nih perbedaan permanen koreksi positif 2,4 miliar, kemudian koreksi temporer 4 miliar negatif, dan 6 miliar positif. Artinya kita cari netonya nih. Berarti ini netonya positif ya teman-teman ya, karena negatifnya 4 miliar, positifnya 6 miliar. Netonya adalah Rp 2 miliar ya. Ini penting karena nanti kalau diminta menghitung berapa pajak tangguhannya, tinggal ini 2 miliar kita kalikan dengan berapa? Nah, betul sekali. 2 miliar dikalikan dengan tarif pajak PPh badan, yaitu 25% di tahun 2019 ya. Kalau di tahun 2020 ke sini kan sudah 22% ya. Nah, 25% dikalikan 2 miliar berapa? 500 juta. Nah, berarti 500 juta tapi positif nih. 500 juta positif. Nah, gimana nih? Padahal kita punya liabilitas pajak tangguhan, yaitu saldonya adalah 1,8. Jadi saya sengaja mulai dari sini dulu ya. Karena informasi yang diketahui ini dulu, gampang kita selesaikan dulu. Ini liabilitas pajak tangguhan 1,8, padahal terjadi apa ya tadi pajak tangguhan positif positif 500 juta. Artinya 500 juta ini karena positif dia harus menambah aset. Tapi karena masih ada liabilitas pajak tangguhan, maka liabilitasnya yang berkurang. Ya, maka di jurnal yang terakhir ini, teman-teman lihat, liabilitas pajak tangguhan adalah di debit, kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan. Karena sebenarnya dia harusnya kalau nggak punya saldo liabilitas pajak tangguhan, harusnya ayat jurnalnya adalah aset pajak tangguhan di debit, kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan. Tapi karena perusahaan masih punya saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1,8 miliar, maka itu kita larikan dulu untuk mengurangi liabilitas pajak tangguhan. Jadi ini ya teman-teman ya, kenapa debitnya ini liabilitas pajak tangguhan bukan aset pajak tangguhan. Kalau ini nol, dari nol ya. Kalau ini nol, ya udah berarti aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Dia. Nah, ini enak kita sudah menjawab satu soal dulu nih dari informasi yang diketahui ya. Kemudian ini ada beberapa info pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, ini PPh final. Ya, PPh final ini berarti dia tidak akan masuk dalam omset perusahaan harusnya ya. Kemudian PPh 23 tidak final, ini masih bisa nanti dikreditkan gitu ya. Kemudian penghasilan diterima dari luar negeri 250 miliar, sudah dipotong dari luar negeri 7,5 miliar. Tapi yang bisa dikredit pajakkan menurut PPh pasal 24 hanya 6 miliar. Ini yang kita kurangkan ya dari penghasilan kena pajak dengan itu ya. Kemudian mohon maaf ini nanti yang apa namanya dihitung sebagai kredit pajaknya gitu ya. Pajak dipungut oleh DJBC PPh pasal 24 4 miliar, kemudian angsuran PPh 25 10 miliar. Ini adalah dalam rangka nanti menentukan berapa lebih atau kurang bayar perusahaan tersebut ya. Nah, di sini ditegaskan bahwa PT Gaharu mencatat pembayaran pajak di badi muka, baik final maupun tidak final, sebagai pajak di badi muka. Jadi kalau ada pajak baik dia PPh final maupun tidak final, akan selalu dicatat dulu sebagai pajak di badi muka. Ya, teman-teman ya.
Nah, maka dari sini teman-teman mau mana dulu nih? Mau pencatatan atau mau hitung-hitungan fiskal dulu? Ya, misalkan kita hitung-hitungan dulu ya. Hitung-hitungan. Di sini sudah ada laba sebelum pajak tadi berapa tadi? Oke, ini di angkanya 85 miliar. Oke. Kemudian juga sudah ada info mengenai koreksi positif maupun koreksi negatif ya. Nah, koreksi positifnya adalah dari beda tetap nih ya. Beda tetap atau beda permanen, koreksi positifnya ada 2,4 miliar. Nah, berarti ini menambah penghasilan kena pajak, menambah pajak terutang. Kemudian ada koreksi negatif 4 miliar beda karena beda waktu ya. Dan koreksi positif lagi 6 miliar. Nah, secara total penghasilan kena pajak adalah 89,4 miliar. Ini yang kita sebut dengan penghasilan kena pajak menurut otoritas pajak perpajakan. Nah, karena saat itu tarif pajaknya masih 25%, kita kalikan nih 25% ya. Menghasilkan angka 22.350. Ini yang kita sebut dengan beban pajak gini ya. Jadi beban pajak gini itu memang beban pajak yang dihasilkan dari perkalian antara tarif pajak dengan penghasilan kena pajaknya ya. Itulah beban pajak gini. Nah, itu yang seharusnya istilahnya kalau dia nggak ada kredit pajak, ya itulah yang harus dibayarkan oleh perusahaan ya. Tapi ternyata perusahaan ini sudah melakukan beberapa kali transaksi berkaitan dengan pajak dibayar di muka ya. Contohnya di sini kredit pajaknya ada PPh pasal 22, 23, 24 dan 25. Kita lihat di soal sebelah kiri. PPh pasal 22 mana tadi? Pajak yang dipungut dia biaya cukai itu withholding ya. Sebesar 4 miliar. Oke, kita ketemu angka dulu 4 miliar ya. Kemudian 4 miliar kita tulis di sini dulu ya. Kemudian apalagi PP pasal 23 tidak final 1,2 kita terus dulu 1,2. Kemudian pasal 24 pasal 24 mana pasal 24 ini. Yang boleh dikreditkan hanya 6, berarti kita nulis 6. Kemudian pasal 25 yang sudah dicicil ya, itu adalah 10. Nah, kita jumlahkan aja, berarti berapa nih? 4 tambah 1,2 tambah 6 tambah 10 berapa? Nah, tepat sekali 21,2. Nah, ini kita lihat ke sini. Ya. Nah, harusnya beban pajak gini atau pajak terutangnya adalah 22,35 miliar. Tapi pajak perusahaan itu mohon maaf sudah membayar pajak-pajak dibayar di muka nih sebesar 21,2 miliar. Sehingga selisihnya adalah kita tetapkan sebagai kurang bayar atau utang PPh badan untuk pasal 29 sebesar 1,15 miliar. Tuh, ya. Ini ya yang disebut dengan kurang bayarnya ini. Ini yang nanti disajikan di dalam laporan keuangan, laporan proses keuangan khususnya itu sebagai utang PPh badan. Utang PPh badan ya. Hitungnya dari sini ya. Nah, dari sini kan pajak tangguhnya tadi udah dihitung ya, 25% kali neto hasil neto beda temporernya ya. 500 juta. Nah, setelah ketemu hitung-hitungan ini, teman-teman enak nih, tinggal bikin ayat jurnalnya gimana ya. Satu, kita membuat ayat-ayat jurnal berkaitan dengan pajak dibayar di muka. Apa saja tadi? Satu, PPh final untuk penghasilan sewa tanah bruto. Oke, berarti kita menerima cash dan mengakui ada pajak dibayar di muka final ya. Dan mengakui juga pendapatan sewa tanah. Jadi 20 miliar di sisi kredit. Kemudian yang sisi debitnya apa? Ya ini tadi PPh finalnya tadi berapa? 2 miliar. Ya udah kita ngakui sebagai pajak dibayar di muka. 2 miliar. Nah, selisihnya adalah uang cash yang benar-benar diterima perusahaan 18 miliar. Nah, ini ya. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau nggak dicermati benar nanti teman-teman juga bingung ya. Jadi gitu ya. Harusnya dia dapat utuh nih 20 ya, tapi karena harus bayar PPh final, ya udah kita potong tuh PPh finalnya 2 miliar ya. Oke. Itu yang pertama ya. Ini dan ya. Kemudian yang kedua PPh 23 tapi tidak final. Berarti ini sudah dipungut duluan gitu ya. Maka kita bayar juga di kas pajak dibayar di muka PPh pasal 23 dan pendapatan 60 miliar. Jadi kalau nggak ada PPh 23 ya sebenarnya ya kas pada pendapatan nih sebesar 60 miliar gitu. Tapi karena ada pajak ya udah kita berarti comply sama pajak. Ini kita sisihkan dulu 1,2 miliar. Kemudian berikutnya teman-teman, ini ada lagi bayar untuk yang apa namanya? Luar negeri tadi ya. Nah, ini 250.
Tapi kita sudah bayar 7,5 sebenarnya. Meskipun yang boleh dikreditkan cuma 6. Tapi di sini dalam hal ini kan kita ngaku yang sudah kita bayar adalah 7,5 ya. Karena pajak dibayar di muka itu menunjukkan berapa real pajak yang sudah kita bayarkan terlebih dahulu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang terakhir ada PP pasal 22 dan pasal 25 ya, 4/10. Oke. Ini artinya kita sudah mengembalikan ya pungutan pajak ini. Apa namanya? Sudah menyetorkan lah PPh ini ke dalam kas negara ya. Nah, setelah kita bisa mencatat bagaimana pajak dibayar di muka, maka selanjutnya adalah kita mencatat nih apa namanya? Pajak terutangnya. Nah, mohon maaf ya keduluan. Beban pajak gini tadi berapa? Dari hitung-hitungan ini kan 22350 ya. Beban pajak gini yaitu persentase tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak, itulah beban pajak gini. Oke. Kemudian kreditnya apa dong? Jadi kreditnya kita menghilangkan pajak-pajak dibayar di muka karena sudah langsung kita bebankan sebagai beban pajak gini ya. Maka teman-teman lihat di sini beban pajak dibayar di muka pasal 22 hilang. Beban pajak dibayar di muka PP pasal 23 dan 1,2. Pasal 24 ada, pasal 25 juga ada. Nah, selisihnya ini antara beban pajak gini dan uang yang terkumpul ini ya akan menghasilkan utang PPh Padan pasal 29. Nah, ini yang dicantumkan di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi beban pajak gini itu intinya adalah hasil perhitungan dari tarif pajak yang berlaku dengan penghasilan kena pajak. Ya. Makanya kita kreditnya adalah pajak dibayar di muka karena sebelumnya kita semacamnya sudah kontribusi dulu nih ke kas negara bayar pajak macam-macam, makanya kita kreditkan ya supaya tidak kena pajak 2 kali. Nah, selisihnya baru utang PPh badan ya. Nah, berikutnya bagaimana mencatat PPh final maupun yang pajak luar negeri yang tidak dikreditkan. Ya, nggak apa-apa, kita akui juga sebagai beban pajak gini, kemudian pajak dibayar di muka final dan pajak dibayar di muka luar negeri apa namanya masing-masing segini ya. Beban pajak ini 3,5. Ini tadi mana tadi? Dari ini. Kan yang final kan tadi 2, yang tidak final 1,2 ya. 2 yang tidak final ini harusnya 1,5 deh. 1,5 1,2 nih. Nah, ini typo juga nih. Padahal di sini PPh 23 yang tidak final, tapi yang luar negeri mana? 1,5. Coba. Oh iya ini. Ya, selisih antara 7,5 dan 6 ya. PPh pajak dibayar di muka ya, pajak dibayar di muka luar negeri 1,5, pajak dibayar di muka yang final 2 miliar. Nah, ini ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita melakukan pembukuan, ternyata memang harus sabar, ngitung koreksi fiskalnya dulu sehingga muncul nanti angka apa namanya? Beban pajak gini. Nah, syukur-syukur sudah dihitungkan dengan kredit pajak akan menghasilkan kurang atau lebih bayar utang PPh ya. Nah, sementara di sisi lain kita juga harus membukukan semua utang-utang pajak yang dibayar di muka tadi. Maka kita catat semua kan ya. Kemudian setelah ada beban pajak gini, maka akan direklas ke dalam beban pajak gini. Ini contoh soal yang pertama ya. Sudah diketahui beda permanen dan sudah diketahui beda temporer, jadi lebih enak. Nah, soal yang kedua ini teman-teman harus bisa mengkategorisasi atau melakukan klasifikasi mana yang merupakan beda tetap dan mana yang merupakan beda temporer ya. Nah, ini misalkan perhitungan PPh PT Sunrise seperti ini ya. Utang pajak 2000 mohon maaf, ini kalau tarifnya masih 25%, berarti ini anggap aja 2019 ya teman-teman ya, biar nggak salah. Ya. Terdapat informasi laba sebelum pajak 60 miliar, kemudian saldo aset pajak tanggungan 500 juta. Gede juga ya. Kemudian kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka 5 miliar. Beban depresiasi menurut akuntansi 1,2, sedangkan menurut fiskal 1,3. Jadi ada selisih beban depresiasi 100.000. Nah, kalau ada selisih seperti ini, koreksi apa nih, Mas? Koreksi positif atau koreksi negatif? Bebannya naik. Kalau bebannya naik, berarti
Nah, penghasilannya turun. Kalau penghasilannya turun, berarti kita sebut dengan koreksi fiskal negatif, ya. Kemudian beban pensiun 1,5, sedangkan menurut fiskal 900 harusnya dikurangin. Kalau bebannya berkurang, berarti penghasilan kena pajaknya naik. Walhasil itu adalah koreksi fiskal positif. Nah, gitu aja ya, Mas. Logikanya gitu ya. Kemudian beban sumbangan yang menurut pajak tidak dapat dibebankan, 70 miliar. Ini juga akan menjadi koreksi positif, koreksi fiskal positif. Dan ada pendapatan sewa 200.000 yang dikenakan PPh final. Ini nanti hitung-hitungannya sama kredit pajaknya. Ya, bisa nggak masuk kredit pajak? Ya nggak bisa, itu kan PPh final. Yang jelas dia nggak boleh masuk dalam penghasilan kena pajak. Nah, lalu hitung-hitungnya gimana nih? Kita tadi udah tahu laba sebelum pajaknya ada 60 miliar. Nah, dari ilustrasi di atas mana yang merupakan beda tetap? Mana ya? Mana beban tetap? Nah, ini dia, beban pensiun, ya. Karena menurut fiskal mungkin tidak sama persis dengan yang diilustrasikan teman-teman ya. Jadi ini beban pensiun kalau menurut akuntansi memang 1,5, tapi kalau menurut fiskal itu hanya 900 juta. Ya. Sehingga ada selisih di sana. Selisihnya berapa? 600.000 ya. 600.000 ini adalah selisih positif atau selisih negatif, ya. Berarti ada penurunan beban pensiun yang harusnya 900 juta tapi dicatat 1,5 miliar. Berarti mengoreksi beban otomatis akan menambah penghasilan. Koreksi beda positifnya adalah positif ya, koreksi beda tetapnya. Kemudian ada sumbangan. Mana tadi sumbangan 700 ya. Beban sumbangan berpajak tidak dapat dibebankan 700 juta ya. Ini lebih santai sumbangan 700 juta. Ya, kemudian pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini kan tadi kita sebut dengan pendapatan yang sudah dikenakan PPh final, sehingga nggak boleh lagi masuk dalam laba sebelum pajak. Ini fairnya DJP gitu ya. Nah, nggak boleh juga ya. Nah, kita kurangi. Nah, dari cerita ini kita tahu teman-teman ya, berapa total koreksi beda tetapnya. Nah, jumlahin aja ya, sama dengan 1,1 M. Nah, yang benar 1,1. Ya benar. Kemudian koreksi beda temporernya yang mana? Nah, yang temporer ini hanya terkait sama pajak kebetulan di sini ya, yaitu sebesar 100 juta. Mana pajaknya tadi 100 juta? Depresiasi. Ya, selisih 100 juta ya. Beda temporer. Nah, dari situ laba sebelum pajak ditambah dengan koreksi beda tetap disesuaikan dengan koreksi beda temporer menghasilkan penghasilan kena pajak 61 juta. Kalau waktu itu tarif pajaknya masih 25%, dikalikan 1/4, ini 61 juta kali tarif pajak menghasilkan beban pajak gini. Ya. Nah, diperhitungkan dengan kredit pajak, yaitu pajak di badi muka sebesar 5 miliar. Dari mana 5 miliar? Dari penjumlahan yang bisa dikreditkan adalah mana tadi ya? Mana tadi yang bisa dibebankan adalah yang bukan PPh final ya. Nah, ini sudah ada angkanya nih. Kredit pajak yang dicatat sebagai pajak di badi muka 5 miliar. Sehingga enak teman-teman ya, langsung ketemu di sini ya. Dia koreksi apa namanya? Mengoreksi pajak di badi muka ya. Bukan dia mengoreksi pajak terutang karena sudah ada pajak di badi muka ya. Sehingga kurang bayarnya yang kita catat di laporan posisi keuangan adalah 10,25 miliar. Nah, kebetulan ada pajak tanggungan nih. Nah, pajak tanggungan nanti lain lagi urusannya ya. Pajak tanggungan itu misalkan 25% kali ini. Ya. 25% kali segitu. Banyak juga ya. Nah, menghasilkan angka minus 25 juta. Nah, bagaimana kita mencatat transaksi ini untuk tahun 2019 ya? Kita berarti mengaku dulu beban pajak gini ya. Kemudian beban pajak ini dari mana? Dari
pajak dibayar di muka, dan utang PPh badan 10.250. Ini ya, ini namanya beban pajak gini. Ya, kita kebetulan pajak dibayar di mukanya sudah diakumulasi semua di sini di soal ya 5 miliar. Ya, lebih mudah ya. Selisihnya adalah utang PPh badan. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung pajak tangguhan? Kita tahu pajak tangguhannya adalah persentase corporate tax dikalikan dengan netonya beda temporer. Beda temporernya ada minus 100 juta dikalikan 25% nih. Ya, menghasilkan nanti 25 juta. Nah, 25 juta ini dipakai di sini. Kalau tidak ada saldo aset pajak tangguhan, maka 25 itu ya, karena koreksinya nih pajak tangguhnya dan negatif, maka kalau negatif ini jadi artinya akan menambah beban, ya. Nah, di sini makanya kita catat kreditnya adalah debitnya adalah beban pajak tangguhan. Nah, karena kita masih punya saldo aset pajak tangguhan, maka kreditnya harusnya kalau beban kan sama liabilitas ya, sama liability pajak tangguhan. Tapi enggak liability karena kita masih punya aset pajak tangguhan, maka kita kurangi dulu aset pajak tangguhannya, 25 juta pada aset pajak tangguhan sebesar 25 juta. Nah, sebaliknya juga nanti yang terjadi kalau ada saldo liabilitas pajak tangguhan, gitu ya. Dan ternyata nanti beda temporernya itu setelah dikalikan ini dia positif ya, nah itu beda lagi kan nanti perlakuannya. Nah ini teman-teman ya contoh soal mengenai penerapan akuntansi di dalam perhitungan PPh, baik yang dibayar secara final, tidak final maupun menurut hitung-hitungan di SPT ini, sehingga menghasilkan berapa sih utang PPh yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Ini kalau utang PPh itu pasalnya adalah pasal 29, itu adalah utang jangka pendek, ya. Sementara kalau liabilitas pajak tangguhan itu dimaksudkan sebagai utang jangka panjang, ya. Sesuai dengan usia tetap beda temporernya itu akan bertahan berapa lama. Biasanya bikin lama kan masa penyusutan ya yang berbeda antara klasifikasi menurut pajak maupun menurut akuntansi. Nah, demikian teman-teman ya. Selamat nanti mengerjakan soal-soal latihannya, kemudian juga sampai jumpa di kelas, nanti kita akan bahas lagi materi ini sedikit, kemudian kita akan mereview materi setelah UTS sampai materi terakhir agar teman-teman mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi ujian akhir semester. Salam sehat buat sahabat-sahabatku semua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.